Sobat imun sekalian, apakah saat ini kamu sedang mengalami keluhan saluran cerna? Yuk, kita bahas bersama mengenai kesehatan mikrobiom saluran cerna kita. Sampaikan pertanyaan, komentar, dan saran pembahasan berikutnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan follow akun @dokterimun.id. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Semoga bermanfaat. Salam imunologi integratif. Sebagai seorang integratif imunologis, saya sangat memperhatikan bahwa kesehatan daripada sistem imun tubuh kita sangat bergantung dengan kesehatan daripada sistem-sistem tubuh yang lain. Mulai dari sistem endokrin, sistem saraf, genetik kita, epithelial barrier kita, dan juga yang saat ini kita akan bahas adalah terkait kesehatan mikrobiom saluran cerna kita. Mikrobiom atau kuman-kuman baik yang tinggal di saluran cerna kita merupakan komponen penting dalam usaha untuk mencapai keseimbangan sistem imun tubuh kita atau yang kita sebut sebagai imunohomeostasis. Memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan keragaman mikrobiom saluran cerna kita merupakan bagian penting dalam usaha kita untuk mencapai remisi kondisi autoimun dan juga alergi. Kerusakan mikrobiom saluran cerna yang merusak lapisan-lapisan bakteri, jamur, dan juga beberapa organisme yang baik dan berguna untuk kesehatan saluran cerna akan berujung pada gangguan lapisan perlindungan saluran cerna atau yang kita sebut sebagai leaky gut. Kondisi leaky gut ini kemudian akan mengakibatkan peradangan yang bersifat sistemik atau terjadi di keseluruhan sistem organ tubuh kita. Karena saluran cerna kita merupakan organ yang sangat penting, sangat besar, dan di sana ada banyak pembuluh darah yang saling berinteraksi dengan sistem-sistem tubuh kita yang lain. Peradangan sistemik ini yang terjadi secara berkepanjangan kemudian akan mengakibatkan beberapa kondisi terkait, seperti kondisi autoimun dan alergi. Beberapa hal yang dapat merusak keutuhan daripada mikrobiom saluran cerna kita saat ini banyak kita jumpai di kehidupan zaman modern. Mulai dari makanan ultraproses, makanan yang tinggi kalori, makanan yang minim serat, makan terlalu banyak dan terlalu sering. Belum lagi permasalahan terkait paparan toksin lingkungan, seperti deterjen, logam berat, dan juga bahan-bahan kimia pembersih lainnya. Kita juga seringkali kadang-kadang mendapatkan antibiotik secara tidak rasional, baik didapatkan dari persepan dokter, kita konsumsi secara sendiri tanpa resep daripada dokter, sampai antibiotik yang tidak kita sadari yang berasal daripada hewan-hewan ternak yang kita makan, seperti pada ayam atau pada daging sapi yang pada saat peternakannya diberikan antibiotik untuk mendukung pertumbuhan hewan-hewan tersebut. Selain itu, beberapa hal seperti kurang olahraga, kualitas tidur tidak baik, stres berkepanjangan, polusi lingkungan, itu juga membuat kerusakan lapisan-lapisan mikrobiom saluran cerna kita dan juga epithelial barrier kita pada orang-orang modern. Namun Sobat Imun, jangan khawatir, ada beberapa hal yang dapat kita mulai untuk memperbaiki mikrobiom saluran cerna dan kemudian memperbaiki lapisan perlindungan daripada saluran cerna kita. Yang pertama-tama, kita dapat memberikan nutrisi asam amino yang baik untuk mendukung perbaikan daripada mukosa usus. Kita bisa mulai dengan konsumsi bone broth, kita bisa mulai dengan makan makanan protein yang baik dan mudah diserap. Kalau Anda tidak punya alergi, maka telur, ikan-ikanan, ya terutama yang bebas merkuri, itu akan sangat baik untuk mendukung pemulihan daripada mukosa saluran cerna. Kita kemudian bisa melanjutkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat. Sekali lagi, apabila Anda tidak alergi, biji-bijian utuh, polong-polongan, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur-sayuran, ya, buah-buahan potong, jangan di jus, terutama kalau kita konsumsi dengan kulitnya, merupakan sumber serat yang sangat baik, yang kemudian akan mendukung untuk pertumbuhan bakteri-bakteri baik yang bahan makanannya adalah serat-serat dari yang kita makan.
Kita juga bisa mendukung pemulihan keragaman bakteri baik di saluran cerna dengan mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi yang beragam. Kita bisa melakukan konsumsi yang berasal daripada laktofermentasi seperti yogurt, kefir, kimchi. Kita juga bisa mengkonsumsi yang dikombinasikan dengan fermentasi kompleks seperti tempe, oncom, kombucha, natto, dan lain sebagainya. Sarannya adalah konsumsi makanan fermentasi secara beragam dalam jumlah yang sedikit-sedikit, karena keragaman ini kemudian akan membantu untuk mendukung keragaman bakteri saluran cerna yang baik. Karena keragaman yang baik justru itu akan lebih bagus dibandingkan kalau misalnya kita hanya makan satu jenis bakteri tertentu, satu jenis makanan fermentasi tertentu, atau satu jenis suplementasi tertentu secara terus-menerus yang kemudian akan menyebabkan terjadinya ketidakimbangan yang lebih lanjut. Ya, jadi makannya, baik itu seratnya, baik itu makanan fermentasinya, baik itu sumber proteinnya, baik itu sumber seratnya, baik itu suplementasinya, sarannya adalah beragam. Selain itu, tentunya ada beberapa bahan-bahan makanan yang sebisa mungkin kita hindari. Kalau misalnya Anda memiliki celiac disease, maka Anda harus menghindari gluten 100%. Begitu juga kita harus menghindari makanan-makanan yang berasal atau digoreng atau dimasak dengan menggunakan minyak-minyak yang sifatnya rafinasi, ya. Minyak-minyak yang dipurifikasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia, ya, seperti minyak kedelai, kemudian minyak sayur yang berasal dari palm oil. Itu juga dikatakan tidak baik karena menyebabkan terjadinya inflamasi. Kita bisa menggunakan minyak-minyak yang lebih aman, ya, seperti minyak kelapa atau minyak zaitun, ya, atau juga minyak dari biji alpukat. Kita juga tentu saja harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula, makanan-makanan olahan karena banyak pengawet, penyedap, pengemulsi, pengembang, ya, yang itu akan merusak daripada lapisan-lapisan saluran cerna kita. Kita juga harus menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan, terutama adalah alkohol-alkohol dalam konsentrasi yang tinggi, ya, yang berasal dari minuman-minuman keras. Ini semua akan merusak, mengganggu keseimbangan mikrobiom dan juga merusak dan mengganggu lapisan pertahanan daripada mukosa saluran cerna kita. Beberapa yang harus kita usahakan untuk kendalikan juga adalah kualitas tidur kita, obat-obatan yang sifatnya anti radang seperti obat NSAID ataupun glukokortikoid apabila tidak diperlukan. Kendalikan juga stres kita yang berkepanjangan, juga perhatikan bagaimana polusi udara di tempat kita, bagaimana polusi air, ya, terutama kalau misalnya sobat imun sekalian mengambil sumber air dari air tanah. Jangan-jangan di situ ada cemaran daripada logam berat, ada cemaran daripada limbah-limbah pabrik, ya, terutama untuk orang-orang yang tinggal di seputaran daerah industri. Itu harus sangat diperhatikan, bila perlu dilakukan pengecekan sumber air, dan apabila memang ada cemaran daripada polusi, terutama kalau dari air tanah, kita harus memikirkan bagaimana cara melakukan filtrasinya untuk menghindari cemaran-cemaran daripada zat-zat tersebut. Ada juga beberapa orang yang mengalami leaky gut ternyata disebabkan oleh karena infeksi. Apakah disebabkan oleh karena SIBO, small intestine bacterial overload, apakah disebabkan oleh karena infeksi jamur atau fungal, apa disebabkan oleh karena infeksi daripada parasit-parasit lain. Nah, apabila memang ditemukan, di situ tentunya harus kita obati dengan baik. Selain itu, ternyata kita juga menemukan pada beberapa orang ada yang mengalami gangguan mikroba saluran cerna atau gangguan daripada epitel pertahanan saluran cerna yang disebabkan oleh karena penyakit autoimun peradangan saluran cerna. Apabila kita menemukan pasien-pasien atau orang-orang dengan keluhan seperti diare berkepanjangan, penurunan berat badan, atau bahkan mungkin ada beberapa yang konstipasi atau sakit MAH berulang,
maka di situ kita perlu mempertimbangkan apakah orang-orang tersebut mengalami kondisi radang saluran cerna. Pada pasien-pasien seperti ini, dokter akan mempertimbangkan untuk pemeriksaan beberapa hal, seperti pemeriksaan IgA Celiac Disease Profile, bila kita curiga penyakit celiak atau alergi gluten. Ada juga orang-orang yang mengalami kecurigaan terhadap alergi makanan. Biasanya kita suka melakukan pemeriksaan IgE Food Allergy Panel. Kita juga seringkali melihat apakah keseimbangan mikroba saluran cernanya baik atau tidak, apakah memerlukan intervensi atau tidak. Kita bisa melakukan pemeriksaan short chain fatty acid saluran cerna seperti pemeriksaan yang namanya ProHealthy Gut. Kita juga melakukan diagnostik untuk inflammatory bowel disease seperti fecal calprotectin, M2PK, endoskopi saluran cerna bagian atas, endoskopi kapsul dan kolonoskopi bersama dengan rekan gastroenterologis untuk mengevaluasi apakah ada kondisi inflammatory bowel disease dan bagaimana memberikan pengobatan yang sesuai. Baik, Sobat Imun sekalian, tentu saja pembahasannya tidak bisa terlalu panjang. Ada banyak hal-hal lain yang harus kita bahas, harus kita diskusikan. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa sampaikan pertanyaan, saran, dan komentar di kolom komentar di bawah, atau bisa juga melalui email ke binaimun@gmail.com. Kita bahas bersama-sama perjalanan kita bersama dengan kondisi autoimun dan alergi. Semoga semuanya bermanfaat, sehat-sehat selalu. Salam imunohomeostasis.